Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sahabat kamu kembali lagi bersama Kadila. Di sini Kadila seperti biasa akan membahas konsep-konsep dasar di materi UTBK. Nah, untuk kali ini kita akan fokus di pembahasan konsep dasar di penalaran umum. Oke, kita akan langsung aja ya. Apa yang akan kita bahas di video kali ini tentunya konsep-konsep dasarnya, contoh soal, dan nanti di akhir video ada latihan soal yang harus adik-adik kerjakan ya. Oke, nah di penilaian umum ini apa aja sih yang diuji? Jadi yang pertama itu induktif, deduktif, dan penilaian kuantitatif. Nah, jadi kan penilaian umum ini bukan tes hafalan, jadi ini adalah uji ketajaman kognitif, kemampuan adik-adik merespon, memproses, dan memecahkan masalah baru. Nah, di sini kalau penilaian induktif itu kayak gimana? Kita akan menemukan pola dari data. Kalau deduktif itu menerapkan logika pasti, dan kalau kuantitatif ini memecahkan masalah secara numeriknya. Oke, kita akan bahas dari ketiga sub ini ya. Yang pertama, contohnya ya, ini ada matriks pemikiran atau lensa analisisnya. Jadi, di ketiga penalaran tersebut tuh cara pengerjaan, cara-cara atau cara penyelesaian masalahnya itu berbeda. Contohnya nih, kalau induktif, dia itu arah logikanya khusus ke umum. Kalau deduktif ini kebalikan nih, umum ke khusus. Kalau kuantitatif itu dari konsep ke angka. Nah, fokusnya kalau induktif itu menemukan tren, pola, probabilitas. Kalau deduktif itu mencari kepastian absolut dan fakta logis. Kalau kuantitatif itu biasanya visualisasi dan operasi matematis dasar. Jadi ini yang dasarnya ya yang kuantitatif itu. Terus pantangan atau larangan ketika kita menemukan soal induktif itu abaikan data di luar teks. Kalau deduktif jangan tambah asumsi dunia nyata. Ini nih yang kadang mengecoh nih di deduktif itu. Kita menambahkan asumsi di dunia nyata atau menambahkan sebenarnya. Ya nanti kita bahas ya maksudnya kayak gimana. Terus kalau kuantitatif itu terjebak hitungan manual yang rumit. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Oke, ini penalaran induktif dia itu adalah detektif pola data. Jadi menarik kesimpulan umum, terus dari kumpulan fakta data atau kejadian khusus, menemukan hubungan antara kejadian dan membacakan dari informasi yang terlihat acak. Kisi-kisinya biasanya tentang hubungan sebab akibat, kesesuaian pernyataan sesuai atau tidak sesuai dengan teksnya. Nah ini biasanya penalaran induktif. Jadi kalau Kadila bikin gambar, jadi ada fakta-fakta banyak nih fakta-fakta khusus, terus kita akan menarik satu kesimpulan umum. Nah, ini kita mencari penalaran induktifnya. Jadi dari umum ke khusus, gitu ya. Dari khusus, dari fakta-fakta khusus ke umum, gitu ya. Nah, contohnya nih kalau beda alur sebab akibat. Nah, di sini ada tekstur, ini ada contoh ya. Bencana kekeringan adalah kondisi kekurangan air secara ekstrim di suatu wilayah titik-titik. Pertanyaan. Akibat yang paling mungkin dari bencana kekeringan adalah, nah ini karena kita udah di tahap UTBK ya, udah analisa banget. Jadi kita harus membuat apa ya? Logika ekstraksi logikanya. Contohnya nih, fakta kekeringan itu kan sama dengan pasokan air berkurang. Ini fakta nih, logikanya kalau semua kegiatan pasokan air berkurang berarti semua kegiatan berbasis air ini akan terdampak. Jadi konsekuensinya apa nih? Konsekuensinya PLTA kekurangan sumber penggerak. Jadi kesimpulannya produksi listrik dari PLTA menurun. Nah, ini kan kelihatannya tidak nyambung dari teks, tapi ternyata ini ada hubungannya. Ada hubungannya tentu ini yang paling mungkin nih. Nanti kalau misalnya di pilihan ganda meskipun ini tidak ada hubungannya tetapi ini merupakan hasil ekstraksi dari fakta tadi. Fakta kekeringan itu sama dengan pasokan air berkurang. Itu ya. Nah, selanjutnya ada penalaran deduktif hakim logika absolut. Jadi, aturannya ya, anggap semua premis di soal ini adalah benar mutlak. Jangan pernah memasukkan asumsi atau fakta dari dunia nyata. Nah, ini kadang kita suka salah nih. Misalnya di premis-premis atau di pernyataan di soal deduktif itu, misalnya gini, kucing berwarna hijau. Nah, itu kan bertolak belakang sama dunia nyata ya. Abaikan dunia nyata, kita percayai bahwa kucing ini berwarna hijau. Jadi kita percaya penuh ke premis yang ada di soal.
Jadi pernyataan-pernyataan di soal itu benar mutlak. Jadi meskipun di dunia nyatanya itu tidak masuk akal, jika di soal tersebut sudah menyatakan seperti itu berarti itu benar mutlak. Jadi semua premis di soal ini adalah benar mutlak. Kalau ini penalaran deduktif ya. Nah, definisinya menarik kesimpulan pasti 100% mutlak berdasarkan premis atau aturan hukum yang telah ditetapkan secara spesifik di dalam soal. Jadi ini udah ada premis-premis di dalam soal atau pernyataan-pernyataan di dalam soal atau aturan di dalam soalnya. Kisi-kisinya penalaran penalaran analitik, urutan jadwal, posisi duduk, simpulan logis, logisme, modus, ponens, atau tolens. Oke. Nah, contohnya nih, menghindari jebakan asumsi ya. Di sini premis absolut atau pernyataan-pernyataan. Yang pertama, semua mangga kuning rasanya manis. Sebagian mangga di keranjang berwarna hijau. Pernyataannya, kesimpulan pertanyaannya, kesimpulan yang tepat adalah, nah di sini kalau kita gambarkan nih, semua mangga kuning itu rasanya manis. Nah, terus di sini ada yang misalnya nih, si hijaunya, mangga hijau beda keranjang nih. Nah, pernyataannya, sebagian mangga hijau rasanya asam. Nah, jebakan asumsi. Soal tidak menyebutkan informasi antar apapun tentang rasa mangga hijau. Logika dunia nyata dilarang masuk. Kan kalau kita di dunia nyata itu mangga yang warna hijau itu pasti ada rasa ada yang asam, ada yang manis. Nah, ini kan di dunia nyata. Jadi kita jangan masukkan logika dunia nyata. Jadi hijau ini tidak diberikan informasi di soal. Jadi kita tidak bisa mengetahui rasa si mangga hijau ini. Jadi kesimpulannya rasa mangga hijau tidak diketahui atau mangga kuning di keranjang pasti manis. Ini kesimpulan yang pasti benar. Jadi kesimpulan deduktif ini hanya mengekspresi apa yang secara tertulis sudah dijamin oleh premis. Jadi ketika di premisnya sudah jelas saya seperti itu, berarti kita anggap itu benar. Selanjutnya di sini ada penalaran kuantitatif menerjemahkan bahasa angka. Jadi memecahkan masalah logika menggunakan konsep dasar matematika. Ingat ya, ini itu adalah tes penalaran. Jadi bukan murni ujian hitungan matematika berat ya, tapi fokus pada pola dan hubungan. Jadi ini fokusnya lebih ke penalaran matematikanya, penalaran angkanya gitu ya. Operasi aritmatika dasar dan perbandingan skala, ini materi-materinya ya. Menganalisis pola barisan bilangan, membaca visualisasi data grafik dan tabel. Nah, di sini biasanya di kuantitatif ini ada bedah kasus ya, bedah kasus, analisis visualisasi data. Nah, di sini biasanya ada dikasih grafik atau apa. Nah, kita harus membaca grafik tersebut. Caranya gimana nih? Pindai sumbu utama terlebih dahulu. Sumbu X mempresentasikan waktu, sumbu Y mempresentasikan volume. Jadi, ya kita harus fokus dulu pada sumbu X dan Y-nya. X itu menyatakan apa, Y-nya menyatakan apa. Kita harus fokus di sini ya. Terus cari titik potong antar garis atau perhatikan kemiringan garis untuk melihat kecepatan pengisian atau melihat maksud dari grafik itu tuh apa. Kuncinya jangan hitung membabi buta, baca pola perubahannya secara visual. Gitu ya adik-adik ya. Untuk membaca visualisasi data. Nah, untuk pengenalan umum ini ya, karena di pengenalan umum ini kita tidak tahu ini deduktif kah, ini induktif kah, atau ini apa, kita nggak tahu. Jadi kita harus pindai jenis logika atau pindai jenis soalnya. Kalau misalnya di soal itu mencari pola atau probabilitas, berarti itu menggunakan lensa induktif. Berarti cara pengerjaannya tadi yang induktif itu ya. Kalau ada aturan atau ada premis pasti, berarti itu menggunakan deduktif. Kalau misalnya berbasis angka atau grafik, berarti itu kuantitatif. Berarti kita harus bisa menganalisis atau bisa mengelompokkan soal ini termasuk apa. Oke, nah, oke ini ada tips untuk mengerjakan pengalaman umum ya, karena di pengalaman umum ini kan waktunya cukup singkat tapi soalnya cukup banyak. Nah, di sini target eksekusi itu 1 menit per soal. 1 menit per soal, makanya kita harus sering latihan ya, karena satu soalnya itu 1 menit. Nah, jika kita mengerjakan itu udah 90 detik atau 1 menit setengah dan belum ada bayangan jawaban atau belum tahu nih cara mengerjakannya gimana, tinggalkan dulu sementara, kita bisa mengerjakan dulu yang mudah-mudahnya. Nah, yang pertama, prioritas yang pertama itu eksekusi cepat, soal scanning, teks pendek, dan hubungan sebab akibat langsung. Prioritas yang kedua itu berarti taktis, penalaran analitik sederhana dan mengenali pola barisan bilangan. Yang ketiga, teks sangat panjang, hitungan rumit, analitik banyak variabel itu kerjakan belakangan, nanti terakhir itu ya.
Jadi kalau udah ketemu teksnya panjang, terus ribet lah itu ya, variabelnya banyak, kita boleh mengerjakannya terakhir. Nah, ini mindset pemenang latihan adalah kunci. Jadi simulasi realistis ya, sering ikutan TO, terus evaluasi kritis dan peta kelemahan. Berarti kita harus tahu kita lemahnya di submateri apa. Oke. Nah, di sini Kadila udah ada 4 contoh soal. Boleh sama adik-adik dikerjakan dulu ya. Setelah adik-adik merangkum materi apa aja yang tadi di penerapan umum ini, setelahnya boleh langsung mengerjakan soal ini. Terima kasih. Dari Kadila cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.